Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di YouTube channel Akar 2. Kali ini kita akan belajar materi fungsi. Yuk kita mulai belajar. Jangan lupa berdoa dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi fungsi, yuk kita pelajari dulu materi prasyarat yang telah kalian dapatkan di waktu SMP, yaitu tentang relasi. Relasi atau hubungan merupakan suatu aturan yang menghubungkan anggota suatu himpunan ke anggota himpunan lain. Contohnya adalah, misalkan di sini terdapat himpunan nama ayah dan himpunan nama anak. Kita coba hubungkan dengan aturan ayah dari. Ternyata diperoleh suatu hubungan di mana Pak Andi merupakan ayah dari Didi, Pak Andi juga merupakan ayah dari Dodi. Dan Pak Ahmad merupakan ayah dari Eko, Pak Ahmad juga merupakan ayah dari Fadil. Sedangkan di sini Pak Ali tidak memiliki pasangan dengan himpunan nama anak. Pak Ali bisa jadi belum mempunyai anak ataupun anak dari Pak Ali tidak tercantum di dalam himpunan nama anak. Contoh lainnya adalah himpunan A yang terdiri dari 1 dan 4 dan himpunan B yang terdiri dari -2, -1, 0, 1, dan 2. Kita coba hubungkan dengan aturan kuadrat dari, maka diperoleh suatu hubungan di mana 1 merupakan kuadrat dari -1, 1 merupakan kuadrat dari 1, 4 merupakan kuadrat dari -2, dan 4 juga merupakan kuadrat dari 2. Jadi dapat dipahami ya, kalau misalkan relasi itu adalah adanya hubungan di antara dua buah himpunan. Selanjutnya kita akan coba mempelajari secara singkat terkait istilah-istilah dalam relasi dan fungsi, di antaranya adalah domain, kodomain, dan range. Domain atau daerah asal, pengertiannya adalah setiap anggota di himpunan A yang mempunyai pasangan dengan anggota di himpunan B. Kodomain. Kodomain atau daerah kawan merupakan semua anggota di himpunan B. Dan yang terakhir adalah range atau daerah hasil. Merupakan anggota di himpunan B yang terpasangkan dengan domain. Contohnya adalah sebagai berikut. Jika kita diberikan suatu relasi dari himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A terdiri dari A, B, dan C, himpunan B terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Dan sudah ada panah yang menghubungkannya. Kita diminta untuk mencari domain, kodomain, dan range-nya. Maka berdasarkan definisinya, untuk domain adalah setiap anggota di himpunan A yang mempunyai pasangan dengan anggota di himpunan B. Untuk himpunan A sendiri terdiri dari A, B, dan C, dan ketiganya memiliki pasangan dengan himpunan B. Maka dari itu, kita dapat tuliskan domainnya adalah A, B, dan C. Untuk kodomainnya merupakan semua anggota di himpunan B, maka kita cukup tuliskan apa yang ada pada himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan range-nya merupakan anggota di himpunan B yang terpasangkan dengan domain. Untuk himpunan B, di sini terdapat beberapa anggota yang terpasangkan dengan domain, yaitu 1, 2, dan 3. Maka kita dapat menuliskannya sebagai range. Cukup mudah ya. Untuk contoh-contoh berikutnya akan dibahas secara lebih detail di video terpisah setelah kalian belajar tentang fungsi. Kita masuk ke topik utama kita, yaitu fungsi. Di sini saya akan mengajak kalian untuk menganalisis beberapa contoh yang merupakan fungsi agar kita peroleh definisi fungsinya. Diagram panah ini merupakan fungsi. Mari kita coba analisis bagaimana konsep fungsi itu sendiri. Kita dapat melihatnya bahwa domain dari setiap diagram panah, yaitu A, B, dan C ini, memiliki pasangan. Pasti memiliki pasangan. Sedangkan untuk kodomainnya, ada yang memiliki, ada yang tidak gitu ya. Nah, maka dari itu, kita dapat mengatakan bahwa setiap anggota di domainnya memiliki pasangan. Gitu. Selanjutnya, untuk anggota di domainnya ini tidak ada tuh yang bercabang. Jadi nggak ada nih misalkan A kedua, terus A juga ketiga gitu. Nggak ya, semuanya tepat satu. A kedua, B ke-1, C ketiga, begitupun dengan yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa setiap anggota di domainnya tidak bercabang. Semua hanya memetakan satu kali. Sedangkan untuk kodomainnya mah boleh ya, kayak ini contohnya nih. Dia tuh dipetakan oleh 3
3 anggota dari himpunan A gitu, itu nggak apa-apa. Asalkan di domainnya ini tidak ada yang bercabang. Maka definisi fungsinya itu adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan suatu relasi dari A ke B dengan setiap anggota dari himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Ini perlu digarisbawahi kata setiap dan kata tepat satu. Ya. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa penyajian konsep relasi dan fungsi. Di antaranya ada diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan terurut, dan rumus. Agar mempermudah, kita gunakan salah satu contohnya. Misalkan, terdapat suatu relasi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dengan A-nya ini adalah 1, 2, dan 3, dan B-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Relasinya adalah setengah dari himpunan A ke himpunan B. Jika disajikan dengan diagram panah, maka tampilannya akan seperti ini. Karena tadi relasinya adalah setengahnya dari, maka 1 pada himpunan A merupakan setengah dari 2. 2 pada himpunan A merupakan setengah dari 4, dan 3 merupakan setengah dari 6. Sedangkan untuk penyajian ke dalam bentuk diagram kartesiusnya seperti ini. Ini terdapat sumbu X dan sumbu Y. Jika pada diagram panah terdapat istilah domain, kodomain, dan range, pada diagram kartesius pun terdapat istilah tersebut, di mana sumbu X-nya ini bertindak sebagai domain, sumbu Y-nya ini bertindak sebagai kodomain. Dan untuk range-nya sendiri adalah kodomain yang memiliki pasangan dengan domain. Seperti ini contohnya. Kita dapat melihat bahwa 1 ini dipetakan kedua, maka 1 dipetakan kedua seperti ini. Selanjutnya, 2 dipetakan keempat, 3 dipetakan keenam. Maka dapat dikatakan bahwa range-nya itu ini 2, 4, dan 6 gitu ya. Dan untuk hasil pemetaannya tuh ini 1, 2, 2, 4, dan 3, 6. Seperti itu. Karena ini domainnya cuma 3 bilangan, maka titiknya pun hanya ada 3. Lain lagi ketika kalian menemui soal yang domainnya itu adalah X anggota bilangan real. Itu artinya sepanjang sumbu X. Di sepanjang sumbu X ini kan terdiri dari beribu-ribu, beratus-ratus ribu titik ya. Berarti nanti yang dihasilkannya pun akan banyak titik, dan biasanya kumpulan titik-titiknya itu diwakilkan ke dalam bentuk garis, seperti itu. Selanjutnya, penyajian relasi dan fungsi pun dapat disajikan ke dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Seperti berikut, di mana di dalam himpunan pasangan terurut ini, karena judulnya himpunan ya, biasanya menggunakan kurung kurawal seperti ini, itu merupakan pasangan gitu. Yang terurut, di mana kalau di dalam himpunan pasangan terurut, yang bertindak sebagai domainnya itu adalah yang sisi kirinya, atau biasanya yang menduduki X ini domain, ini juga domain, ini domain. Dan yang warna biru ini bertindak sebagai range-nya. Seperti itu ya. Penyajian relasi dan fungsi pun dapat disajikan ke dalam bentuk rumus. Untuk kasus ini, rumusnya adalah fx sama dengan 2x, di mana x-nya itu anggota dari 1, 2, dan 3, fx-nya itu anggota dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita akan lihat apakah rumus yang digunakan ini adalah benar. Kalian cukup substitusikan setiap nilai x-nya ini ke rumus fungsinya. Berarti nanti di sini ada f1, f1-nya berapa gitu ya, f2-nya berapa, dan f3-nya berapa. Nah, cukup kalian substitusikan karena ini posisi x-nya diganti dengan 1, maka yang x di sini pun perlu diganti dengan 1. Artinya 2 dikali 1 gitu kan. 2 kali 1 adalah 2, selanjutnya yang bawah x-nya diganti dengan 2 ya. Maka x-nya diganti dengan 2, 2 dikali 2 itu adalah 4. Dan yang terakhir adalah x-nya diganti dengan 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 6.
Sesuai ya, di sini domainnya adalah 1, 2, dan 3, range-nya adalah 2, 4, dan 6. Maka rumus fungsi ini sesuai, jadi nggak perlu pakai diagram-diagram Kartesius, cukup dengan rumus fungsi ini. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh yang merupakan fungsi dan beberapa contoh yang bukan merupakan fungsi. Di sini terdapat 4 buah diagram panah, di mana kita diminta untuk menunjukkan mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi, serta menyantumkan alasannya. Kita mulai dari diagram panah yang pertama. Di sini domainnya adalah A, B, dan C. Tadi perlu diingat, definisi fungsinya ini kita perlu menggarisbawahi kata setiap dan kata tepat satu. Oke, kita lihat. Pada diagram panah yang pertama, untuk domainnya, yaitu A, B, dan C-nya, setiap anggota domainnya ini memiliki pasangan. Berarti untuk diagram panah yang pertama memenuhi syarat yang pertama, yaitu setiap anggota pada domain memiliki pasangan. Selanjutnya, baik A, B, dan C tidak ada yang bercabang, artinya dia tepat satu, dia memiliki pasangan tepat satu gitu ya. Maka dapat dikatakan diagram panah yang pertama merupakan fungsi. Ini fungsi. Dan perlu diingat ini pun merupakan relasi ya. Jadi relasi iya, fungsi juga iya gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah kita lihat A, B, dan C. Gunakan kata kunci setiap. Setiap anggota pada domainnya memiliki pasangan. A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 2 dan 3, C berpasangan dengan 4. Maka dia memenuhi syarat dengan kata setiap. Selanjutnya, ternyata dia tidak tepat satu. Buktinya di elemen B, dia bercabang ya. Kedua iya, ketiga iya. Karena dia tidak memenuhi salah satu syarat, maka dia dapat dikatakan bukan fungsi. Dapat dipahami ya, cukup gampang. Dan yang ketiga, mulai dari kata setiap, ternyata ada elemen C yang tidak memiliki pasangan dengan himpunan B, maka cukup jelas ini bukan merupakan fungsi. Bukan fungsi. Dan yang terakhir, kita lihat setiap anggota di domainnya memiliki pasangan ke anggota di himpunan B-nya ya, di himpunan kodomainnya. Dan tepat satu, karena mereka tidak ada yang bercabang, maka dia dapat dikatakan fungsi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan membedakan mana yang merupakan contoh fungsi dan bukan fungsi jika soalnya ini disajikan ke dalam bentuk himpunan pasangan terurut. Jika suatu relasi memetakan A ke B, dengan A-nya ini adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2, dan B-nya ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Jelaskan alasanmu. Masih sama ya dengan yang sebelumnya, definisinya ini kita perlu garis bawahi kata setiap dari definisi fungsinya ya. Dan kata tepat satu. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan bahwa untuk penyajian dalam himpunan pasangan terurut, posisi domain terdapat pada sisi kiri yang ini. Oke. Dapat kita lihat bahwa A ini adalah himpunan yang berisi negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Pada persoalan nomor 1 ini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2 semuanya memiliki pasangan. Berarti kata setiap terpenuhi untuk soal nomor 1. Nah, selanjutnya apakah dia tepat 1? Kita coba lihat ya. Negatif 2, dia berpasangan dengan 1. Di sini tidak ada lagi negatif 2 yang lain ya. Negatif 2 tidak berpasangan lagi dengan bilangan yang lain, tapi cukup dengan 1. Berarti dia tepat 1. Negatif 1 pun tepat 1, dia tidak berpasangan dengan yang lain. 0 pun tepat 1, 1 tepat 1, dan 2 pun tepat 1. Maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 ini memenuhi
kriteria fungsi atau memenuhi syarat-syarat suatu relasi dikatakan fungsi. Yang kedua, kita lihat di sini domainnya adalah 1, 1, 1, 1, 1. Ini ya domainnya kan ya. Ini domainnya. Dapat kita lihat bahwa terdapat anggota pada himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Di antaranya adalah negatif 2 tidak memiliki pasangan, negatif 1 tidak memiliki pasangan, 0 juga tidak memiliki pasangan, dan 2 pun tidak memiliki pasangan. Jadi hanya 1 aja yang memiliki pasangan. Maka dari itu dia tidak memenuhi kriteria setiap. Begitupun dia ternyata bercabang banyak ya. 1 berpasangan dengan 1, 1 juga berpasangan dengan 2, 1 berpasangan dengan 3, 1 berpasangan dengan 4, 1 juga berpasangan dengan 5. Berarti dia bukan merupakan fungsi. Cukup mudah ya. Dan yang ketiga, ini ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Oh, ternyata semua anggota pada himpunan A memiliki pasangan kepada himpunan B. Jadi dia memenuhi kriteria setiap. Dan dapat dilihat, ternyata negatif 2 ini cukup dipasangkannya dengan 2 saja gitu. Meskipun pada himpunan B-nya ini cuma satu bilangan yang dipetakan dari himpunan A, tetapi kan yang penting si domainnya ini tidak bercabang gitu. Sedangkan ini tidak ada yang bercabang ya. Negatif 2 kedua, negatif 1 kedua, 0 kedua, 1 kedua, dan 2 kedua. Maka dapat dikatakan ini merupakan fungsi. Oke, kita lanjut ke contoh fungsi dan bukan fungsi jika disajikan dalam bentuk diagram Kartesius. Secara konsepnya masih sama, yaitu kita cukup menggarisbawahi kata setiap dan tepat satu untuk domainnya. Sebelumnya, kalau di diagram Kartesius, yang bertindak sebagai domainnya adalah sumbu X, ini domain, dan yang bertindak sebagai kodomainnya adalah sumbu Y, ini kodomain. Oke. Sebelumnya akan diajarkan terlebih dahulu bagaimana konsep dasarnya. Kita lihat nih, domainnya kan di sumbu X ini ya, maka setiap anggota di sumbu X ini harus memiliki pasangan di anggota kodomainnya. Misalkan nih, contoh, ngambil titik di sini. Misalkan ini titik A. Maka dia akan mempunyai pasangan ke sini. Jadi nanti titiknya di sini. Misalkan ini FA. Begitupun ketika kalian ngambil di sini. Maka dia pun akan mempunyai pasangan dan ternyata dipetakan ke titik yang sama, yaitu FA gitu. Jadi setiap titik pada sumbu X atau titik pada domainnya ini pasti mempunyai pasangan dan pasti tepat satu. Jadi nggak ada yang bercabang kan? Maka dapat dikatakan bahwa soal nomor 1 ini merupakan fungsi. Atau cara gampangnya seperti ini. Kita hapus dulu. Tadi ini fungsi ya. Cara gampangnya seperti ini. Kita menggunakan metode vertical line test. Jadi kalian cukup tarik satu garis atau beberapa garis secara vertikal, mohon maaf ini kurang lurus, dan kita lihat titik perpotongan dengan grafiknya. Jadi grafiknya yang warna biru ini kan ya, titik perpotongannya hanya pada satu titik ini. Karena hanya pada satu titik, maka dapat dikatakan bahwa grafik ini merupakan fungsi. Seperti itu. Jadi kalau untuk konsep dasarnya, kalian lihat setiap titik pada domainnya apakah memiliki pasangan atau tidak, dan apakah tepat satu atau tidak. Atau bisa menggunakan metode ini yang mungkin bisa dikatakan lebih mudah, yaitu vertical line test. Cukup tarik satu garis secara vertikal, lihat perpotongannya ada di berapa titik. Jika lebih dari satu titik, maka dia bukan merupakan fungsi. Tetapi jika tepat satu titik, maka dia merupakan fungsi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 dengan menggunakan metode vertical line test ya. Nah, dikarenakan grafiknya cuman vertikal seperti ini, garis vertikal, maka kita hanya dapat menarik satu garis vertikal seperti ini. Dan ternyata dia berpotongan di banyak titik. Ya, ini kan banyak banget ya titiknya ya.
Banyak banget. Yang mengakibatkan untuk soal nomor 2 ini bukan merupakan fungsi, tetapi hanya relasi gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Kita cukup tarik satu garis secara vertikal di sembarang titik. Boleh di sini, boleh di sini, pokoknya di sembarang titik. Kita lihat apakah perpotongannya ini di banyak titik atau cuma satu, dan ternyata cuma satu titik, berarti dia merupakan fungsi. Cukup mudah ya. Selanjutnya di soal nomor 4. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita tarik garis secara vertikal dan ternyata perpotongannya hanya pada satu titik. Berarti soal nomor 4 ini merupakan fungsi. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Ini merupakan salah satu grafik fungsi kuadrat yang nantinya akan kita pelajari juga bagaimana cara menggambarnya. Sebelumnya kita akan membahas dulu apakah ini fungsi atau bukan ya. Maka kita akan tarik garis vertikal secara sembarang dengan menggunakan metode vertical line test tadi, dan diperoleh titik perpotongan grafik dengan garis vertikalnya ini cukup pada satu titik saja. Maka soal nomor 5 ini merupakan fungsi. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 6. Kita coba tarik satu garis vertikal, diperoleh perpotongan antara garis vertikal tadi dengan grafiknya ini, dengan gambar kurvanya ini ternyata 2 titik. Karena lebih dari satu titik, maka ini bukan merupakan fungsi. Meskipun bisa jadi pada garis vertikal ini, potongannya di satu titik, akan tetapi karena ada garis vertikal lain, jadi kita tuh kalau mau mengujinya dengan menggunakan vertical line test ini, garisnya ini harus sembarang. Boleh di sini, dan di setiap perpotongan dengan kurvanya ini tidak boleh lebih dari satu titik. Kalau ada yang lebih dari satu titik, maka dikatakan bukan fungsi, seperti itu ya. Gampang ya? Oke, selanjutnya kita akan mencoba menentukan nilai fungsi. Kita coba langsung ke beberapa soal. Soal yang pertama adalah, jika f(x) sama dengan 3x ditambah 4, ini bentuk penyajian fungsi dengan rumus ya. Maka ditanyakan f5 sama dengan, nah kita lihat nih, 5 di sini menduduki nilai x-nya, berarti x-nya sama dengan 5 gitu. Cara mencarinya adalah cukup substitusikan x sama dengan 5 ke fungsinya. Maka 3 dikali 5, x-nya diganti dengan 5 ya, ditambah 4. Sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan 19. Jadi jawabannya yang E. Gampang ya? Selanjutnya, soal nomor 2 masih tipe, yaitu jika gx sama dengan negatif 2x ditambah 7, maka g6-nya berapa? Gitu. Maka di sini x-nya kita ganti dengan 6. Berarti G6 sama dengan negatif 2, x-nya kita ganti dengan 6. Seperti ini, ditambah 7. Sama dengan negatif 2 dikali 6, negatif 12, ditambah 7, hasilnya adalah negatif 5. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Jika gx sama dengan 2x kuadrat min x, maka nilai dari gx ditambah 1 adalah ini, nilai x-nya diganti dengan x tambah 1. Ya udah, maka x yang di sini dan yang di sini juga kita ganti dengan x tambah 1. Berarti gx ditambah 1-nya sama dengan 2. X-nya kita ganti dengan x tambah 1 ya. Hati-hati di situ kuadratnya untuk x. Maka di sini x tambah 1 kita kurungkan, dikuadratkan seperti ini ya. Jadi x-nya diganti dengan x tambah 1, menjadi seperti ini, terus dikurang, pakai kurung lagi, hati-hati di sini ada negatif, maka kalau negatif harus pakai kurung, agar kita bekerjanya lebih hati-hati. Setelah ini, kita coba kuadratkan dulu x tambah 1-nya, ini kan menjadi x tambah 1 dikali x tambah 1, dikurang x tambah 1.
aturan aritmatikanya digunakan. Jadi kali bagi tambah kurang. Kita dahulukan yang kali dulu ya. 2. Ini kali pelangi X dikali X jadi X kuadrat. Selanjutnya X dikali positif 1 jadi X. 1 dikali X, 1 dikali 1 plus 1. Oke, yang ini boleh dikalikan juga ke dalam. Berarti negatif dikali X, negatif dikali positif 1 jadi negatif 1 gitu ya. Negatif 1. Selanjutnya, kita operasikan yang di dalam ini berarti 2 X kuadrat, X tambah X jadi 2X ditambah 1. Dikurang X dikurang 1. 2-nya ini kita kalikan ke dalam. 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 dikali 2X positif plus 4X. 2 dikali 1 jadinya plus 2 dikurangin X dikurang 1. Maka yang memiliki variabelnya yang sama, yang punya teman kita operasikan. 2x kuadrat dia nggak ada temannya, jadi 2x kuadrat 4x, ada min x nih, jadi 4x dikurang x jadi 3x, 2 dikurangin 1 jadi plus 1. Ini jawabannya. 2x kuadrat plus 3x plus 1. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini diketahui fx sama dengan x per x tambah 2. X-nya ini tidak boleh sama dengan negatif 2, dikarenakan ketika x-nya itu negatif 2, maka akan diperoleh nanti penyebutnya ini adalah 0, sedangkan di matematika untuk suatu bilangan, kan nanti jadinya ini negatif 2 ya, negatif 2 per 0. Itu tidak terdefinisi gitu, jadi tidak boleh x-nya sama dengan negatif 2, dan pemerolehan syarat ini nanti akan kita bahas di video secara terpisah ya. Itu terkait domain dan range gitu. Sedangkan ini kita fokus dulu terhadap topik nilai fungsinya. Di sini ditanyakan berapakah nilai dari F3, maka sama halnya seperti tadi, X-nya ini kan diganti nih, jadi 3 ya udah cukup ganti X-nya dengan 3, berarti X ini ganti dengan 3, X ini pun ganti dengan 3. Berarti 3 per 3 ditambah 2 gitu ya. Hasilnya adalah 3 per 5. Tapi sayangnya di sini bentuknya bentuk desimal, berarti 3 per 5 itu ketika diubah ke dalam bentuk desimal adalah 0,6. Jawabannya D. Selanjutnya, soal nomor 5. Jika Hx sama dengan akar X per akar X min 1 dan X lebih besar dari 0 dan X tidak sama dengan 1, ini pun sama, nanti akan dibahas di video secara terpisahnya. Kenapa X-nya harus positif dan kenapa X-nya nggak boleh sama dengan 1, itu akan dibahas secara detail di sana. Kita fokus dulu ke nilai fungsinya, jadi jangan dulu fokus ke sini, tapi ke nilai fungsinya, ke sini nih. Hx-nya akar X per akar X min 1. Ditanyakannya Hx kuadrat, berarti ganti kedudukan X ini dengan X kuadrat. Hx kuadrat. Nah, karena X-nya diganti, maka yang X di sini pun harus diganti. Berarti akar dari X kuadrat per akar dari X kuadrat min 1. Seperti itu ya. Akar dari X kuadrat adalah X, akar dari X kuadrat X min 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Cukup mudah ya dalam menentukan nilai fungsi. Semoga apa yang telah dijelaskan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.